Kepada YTH, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Ceki. Badan Legislasi, Balek DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10.270. Dengan hormat. RUU ini disusun oleh Tim Pakar Nasional ADRI bersama Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Luar Negeri dengan dukungan teknis dari UNESCO Jakarta OVAS. Kebijakan dan Diplomasi Bahasa, Pendidikan Global dan Program BIPA, Teknologi dan Digitalisasi Bahasa, Industri Kreatif dan Media Global, Masyarakat dan Diaspora Bahasa Indonesia Dunia. I. Dasar Hukum. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Resolusi UNESCO 42C 28 tahun 2023 tentang pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Tujuan RUU: menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional resmi ke-10 dunia. Mengatur penggunaan bahasa Indonesia oleh tenaga kerja asing di Indonesia. Menetapkan KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, BIBI, sebagai acuan internasional. Mewajibkan penerjemahan produk impor dan publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan diplomasi budaya dunia. 3. Strategi pelaksanaan. RUU BIT akan diimplementasikan melalui koordinasi lintas kementerian di bawah Tim Koordinasi Nasional Bahasa Indonesia Dunia, TKN BIT, yang terdiri dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Bahasa, Kepala Kantor Staf Presiden. 4. Harapan. Dengan memperhatikan nilai strategis dan kesiapan naskah akademik yang telah diverifikasi oleh ADRI, UNESCO, dan Badan Bahasa, kami memohon agar RUU Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional, Prolegnas, tahun 2026, dan ditetapkan sebagai RUU Prioritas Nasional Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Diplomasi Bahasa. Jakarta, 1 November 2025. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, DPP ADRI. Ketua Umum, tanda tangan asli, Profesor Dr. Ash. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Sekretaris Jenderal, tanda tangan, Profesor Dr. Irisa Rimanoh, MPD. Stempel resmi DPP ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Lampiran dokumen. Eksekutif Report, Laporan Eksekutif RUU BIT, 12 halaman.
Naskah Akademik RUU Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional 15 halaman. Naskah RUU dan penjelasan pasal demi pasal 20 halaman. Bagan Ekosistem Implementasi Bahasa Indonesia Dunia, EIBID. Daftar 10 Bahasa Internasional Resmi Dunia, UNESCO 2023. Tembusan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko, PMK. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Menteri Luar Negeri, Menlu. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ketua Dewan Pembina ADRI. Bangunan Klasik 2 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, RUU BID. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia. Menimbang. A. Bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa dan lambang kedaulatan nasional yang berfungsi sebagai sarana ilmu pengetahuan, diplomasi, dan kebudayaan dunia. B. Bahwa UNESCO pada Sidang Umum ke-42 tahun 2023 telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 dunia, sejajar dengan bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Rusia, Spanyol, Prancis, Hindi, Portugis, dan Italia. C. Bahwa untuk menjamin keberlanjutan dan operasionalisasi pengakuan tersebut secara hukum dan lintas, Kementerian perlu dibentuk undang-undang tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Bye-bye. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai bahasa resmi dunia ke-10. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara resmi oleh lembaga dunia untuk komunikasi diplomatik, akademik, dan kebudayaan, terdiri atas 10 bahasa berikut. Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Portugis, Bahasa Italia, Bahasa Hindi, dan Bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia adalah proses pengakuan, penggunaan, dan pengajaran bahasa Indonesia dalam forum internasional, lembaga pendidikan, teknologi, dan kebudayaan global. Ekosistem implementasi bahasa Indonesia dunia adalah sistem kolaboratif lintas kementerian, lembaga, universitas, dan masyarakat global untuk pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bab 2. Kedudukan dan tujuan. Pasal 2. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi dunia ke-10 dalam sistem UNESCO yang berfungsi untuk A. Komunikasi diplomatik antar bangsa, B. Bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan internasional, C. Sarana penyebaran nilai budaya, perdamaian, dan kemanusiaan global. Pasal 3. Undang-undang ini bertujuan untuk A. Memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di antara 10 bahasa internasional resmi UNESCO. B. Memastikan penyelenggaraan pendidikan, diplomasi,
dan riset global menggunakan bahasa Indonesia. C. Melindungi tenaga kerja nasional melalui kewajiban bahasa bagi tenaga kerja asing. D. Mengintegrasikan kebudayaan Indonesia dalam diplomasi bahasa dunia. Bab 3. Ekosistem implementasi bahasa Indonesia internasional. Pasal 4. Satu, pemerintah membangun ekosistem implementasi bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 komponen: A. Kebijakan dan diplomasi bahasa, B. Pendidikan global dan program BIPA, C. Teknologi dan digitalisasi bahasa, D. Industri kreatif dan media global, E. Masyarakat dan diaspora bahasa Indonesia. 2. Ekosistem sebagaimana dimaksud ayat 1, disinergikan dengan kerangka kerja UNESCO Multilingualis Policy. Pasal 5, komponen kebijakan dan diplomasi bahasa. 1. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi resmi, dokumen internasional, dan komunikasi antar lembaga dunia. 2. Pemerintah memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja resmi ASEAN dan UNESCO. 3. Dibentuk Dewan Diplomasi Bahasa Dunia, DDBD, di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri dan Menteri Kebudayaan. Pasal 6, komponen pendidikan global dan program BIPA. Satu, pemerintah wajib memperluas program BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, di universitas luar negeri. 2. Setiap perguruan tinggi negeri Indonesia wajib memiliki pusat bahasa Indonesia dunia. 3. BIPA menjadi bagian dari Global Education Program for Multilingual Civilization. Pasal 7, komponen teknologi dan digitalisasi bahasa. 1. Pemerintah membangun sistem AI Bahasa Indonesia Dunia untuk penerjemahan dan pembelajaran global. 2. Bahasa Indonesia wajib tersedia di semua aplikasi dan platform digital internasional yang beroperasi di Indonesia. 3. Badan Bahasa menerbitkan KBBI Internasional Digital Multibahasa bekerja sama dengan UNESCO. Pasal 8, komponen industri kreatif dan media global. 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam film, musik, dan konten ekspor budaya nasional. 2. Pemerintah memberikan insentif kepada industri yang mengembangkan konten global berbahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa media diplomasi global di kanal internasional. Pasal 9, komponen masyarakat dan diaspora bahasa Indonesia. 1. Pemerintah membentuk komunitas bahasa Indonesia dunia, BID, di setiap kedutaan besar RI. 2. Diaspora Indonesia ditetapkan sebagai duta bahasa internasional. 3. BID menyelenggarakan festival dan kelas bahasa di tingkat komunitas global. Bab 4. Kewajiban tenaga kerja asing dan produk impor. Pasal 10. 1. Setiap tenaga kerja asing wajib menguasai bahasa Indonesia tingkat menengah, UKBI. 2. Penguasaan bahasa Indonesia menjadi syarat izin kerja. 3. Pemerintah wajib menyediakan pelatihan BIPA bagi tenaga kerja asing. Pasal 11. 1. Setiap barang impor wajib mencantumkan label, panduan, dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. 2. Pelanggaran dikenai sanksi administratif dan denda maksimal Rp2 miliar. 2 miliar rupiah. Bab 5. Koordinasi dan peran kementerian. Pasal 12.
1. Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Nasional Bahasa Indonesia Dunia, TKNBID, yang beranggotakan A. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, B. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, C. Menteri Kebudayaan, D. Menteri Luar Negeri, E. Kepala Badan Bahasa, F. Kepala Kantor Staf Presiden. 2. TKNBID bertanggung jawab menyusun Rencana Induk Bahasa Indonesia Dunia, RIBID 2025-2045. *** BAB6. Peran Menteri Kebudayaan. Pasal 13. 1. Menteri Kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia, Intangible Cultural Heritage of Humanity. 2. Menteri Kebudayaan bersama UNESCO menyelenggarakan Festival Bahasa dan Budaya Indonesia Dunia setiap 2 tahun. 3. Menteri Kebudayaan berperan aktif dalam diplomasi budaya lintas bahasa. Bab 7. Penghargaan dan sanksi. Pasal 14. 1. Pemerintah memberikan penghargaan Satya Lencana Bahasa Dunia kepada individu, lembaga yang berjasa. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 15. 1. Bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai bahasa ke-10 dalam Daftar Bahasa Internasional UNESCO, sejajar dengan Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Portugis, Bahasa Italia, Bahasa Hindi, dan Bahasa Indonesia. 2. Pemerintah wajib memastikan partisipasi bahasa Indonesia dalam forum, dokumen, dan komunikasi global di lembaga internasional. Penjelasan umum. RUU ini menegaskan kedudukan bahasa Indonesia dalam struktur linguistik dunia, sejajar dengan 9 bahasa internasional lain yang telah lebih dahulu diakui UNESCO dan PBB. Bahasa Indonesia kini bukan hanya bahasa nasional, tetapi juga bahasa global yang memiliki ekosistem lengkap, kebijakan, pendidikan, teknologi, budaya, dan masyarakat. Penjelasan pasal demi pasal, tambahan penting. Pasal 1.3 mempertegas posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 dunia, sejajar dengan 9 bahasa global lainnya. Pasal 49 menjelaskan ekosistem implementasi bahasa Indonesia dunia yang terdiri atas 5 komponen utama, berfungsi sebagai infrastruktur diplomasi linguistik Indonesia. Pasal 10-11 menjamin perlindungan bahasa dalam ketenagakerjaan dan perdagangan internasional. Pasal 12-13 mewajibkan sinergi lintas kementerian dengan Menteri Kebudayaan sebagai penggerak diplomasi nilai dan warisan bahasa. Pasal 15 menyebutkan daftar 10 bahasa internasional resmi dunia secara eksplisit untuk mempertegas posisi hukum bahasa Indonesia di tingkat global. Buku biru disusun oleh Tim Koordinasi Nasional Bahasa Indonesia Dunia, TKNBID. Pembina utama, Presiden RI. Koordinator Nasional, Kantor Staf Presiden. Pembina Kebijakan, Mendiktisaintek, Mendikdasmen, Menteri Kebudayaan, Menlu. Pelaksana Teknis, Badan Bahasa. Mitra Akademik, ADRI, UNESCO, Perguruan Tinggi Nasional.